bersyukur karena kebaikan Tuhan bagi kita semua. Kita akan mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Harapan kami hanya Yesus satu-satunya. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu saja ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dalam keadaan apapun kami, kesetiaan-Mu melebihi segala sesuatunya Tuhan. Kami berterima kasih karena Yesus yang ajaib, Yesus yang mulia. Dengan segenap hati kami Tuhan, segenap kerinduan kami datang bersama-sama Tuhan. Kami menaikkan pujian kami Tuhan Yesus, karena kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya milik-Mu saja. Haleluya. Amin. Pada dengan hati yang bersyukur kita datang kepada Tuhan. Sebab Dia satu-satunya Tuhan. Kami percaya
Sebab kau baik Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih bersyukur kepadamu, Kau pembela Kau yang menyertai kami, Kau kekuatan kami, Yesus. Ajaiblah Tuhan, ajaiblah kuasamu, Yesus. Atas kami, terima kasih Tuhan, bersyukur. Terima kasih Yesus, ku percaya Yesus, sungguh ku percaya rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalam-Mu. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib
Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Haleluya. Ya, kita tidak perlu lagi dan takut lagi. Satu-satunya penolong. Melayanimu, walau banyak rintangan dan badai pun menghadang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi melayanimu, walau banyak rintangan dan badai pun menghadang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yeah. Mari sama-sama kita katakan, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu, walau banyak rintangan dan badai pun menghadang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi
jadikan kami bencanamu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, tak akan melepas aku, cahaya bagiku.
percaya janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tak pernah terlambat bersinar. Kami percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Engkau sedang melatih otot-otot rohani kami agar kami tetap mencintai, mengasihi-Mu seperti Kau terlebih dahulu mengasihi kami tanpa syarat. Begitu juga ajarlah kami untuk mengasihi-Mu Yesus Kristus, bukan oleh karena berkat-berkat-Mu, bukan oleh karena pertolongan-Mu saja, bukan oleh karena perlindungan-Mu yang begitu sempurna, tetapi kami benar-benar mengasihi-Mu dari lubuk hati kami. Kehidupan ini jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Yesus yang menggendongku. Tangan-Mu membawaku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, biar ku tak betapa dalam kasih-Mu. Seorang wanita menanti pertobatan suaminya, tapi kenyataannya semakin hari suaminya semakin jauh dari Tuhan, dan bahkan di luar sana dia memiliki wanita lain, berjudi, mabuk-mabukan, dan pulang ke rumah memukul lagi, menganiaya istrinya sampai rusuknya lari sebelah, lipisnya koyak. Tetapi wanita ini terus berdoa kepada Tuhan. Dia tidak lapor polisi, dia tidak menyalahkan orang lain, dia terus saja berdoa pada Tuhan, berharap agar suaminya bertobat. Hari berjalan terus, kenyataan yang terjadi adalah suaminya mengalami kelumpuhan, stroke. Tapi wanita ini terus berharap terus untuk suaminya bertobat. Akhirnya suaminya bertobat, meskipun di dalam kesakitannya dia mengakhiri hidupnya masih lumpuh, tetapi dia sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Seakan-akan tidak ada upah wanita ini ketika dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seakan-akan tidak ada mujizat yang nyata untuk mengubahkan suaminya, tapi dia tetap terus berdoa. Apakah hasil doa itu kelumpuhan suaminya? Yang diharapkan wanita ini tidak, tapi pertobatan suaminya. Tapi berkat yang terima wanita ini, anak-anak yang hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka menjadi orang-orang sukses di dalam bisnis. Mereka menjadi orang yang luar biasa di dalam pelayanan untuk kepentingan Tuhan. Itulah upah wanita ini. Maka dia terus memegang janji Tuhan. Janji-Mu seperti
seperti fajar pagi hari. Oh, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Bertepuk tangan bagi Yesus kita. Sorak-sorai kemenangan, sorak-sorai sukacita, damai sejahtera yang Kau limpahkan bagi kami, hadir saat ini bagi seluruh umat-umat-Mu yang beribadah di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara kasih Yesus. Nah, hari ini kita berjumpa kembali di hari Minggu akhir bulan Juni ya. Sekarang tanggal 29. Masih ingat tanggalnya Bapak Ibu? Sekarang tanggal berapa? Kalau karena nggak pegawai negeri aku lupa, nggak ingat, aku nggak gajian ya. Kalau pegawai negeri, wah 2 hari lagi gajiku datang. Yang pensiun, pensiunku datang tanggal 1, tanggal 2 kan. Tapi kita ada pegawai negeri sini? Belum ada ya, masih pegawai negeri semua ya. Pegawai surga ya. Nah saudara Yesus, beberapa aliran di luar sana tidak mempercayai adanya surga dan neraka. Itu hanya sebuah ciptaan ataupun pengajaran yang dibuat oleh manusia. Sementara Alkitab mengatakan surga dan neraka ada atau tidak ada? Ada, nyata. Bahkan sedangkan suami istri kalau lagi berantem seperti neraka sedang turun di kamar kita, bukan? Ya kan? Ya, saya juga pernah berantem sama istri saya. Seperti neraka, semua gak enak. Makan gak enak, tidur gak nyenyak ya. Makan rendang rasa triplek. Makan tempe, kalau bahagia, damai. Seperti makan Kentucky Fried Chicken. Padahal bumbunya ya Kentucky Fried Chicken, dalamnya tempe. Nah saudara Yesus, neraka ini ada. Itu upah bagi orang yang tidak percaya pada Yesus. Upah bagi orang yang tetap hidup di dalam dosa. Ada api yang kekal. Ada ulat, batu yang terus hidup. Ada penyiksaan dan penyiksaan. Nah ketika orang mati tidak percaya pada Yesus Kristus, mereka sedang disimpan di alam Hades. Katakan sekali, alam Hades bilang. Alam Hades. Bahasa Yunaninya. Disimpan dulu. Tapi mereka sudah merasakan panas sama neraka itu. Sudah mengerikan, mencekam. Ada pendeta yang dibawa ke neraka katanya. Mengerikan bukan? Sedangkan terik matahari hampir 40 derajat Celcius saja kita sudah kepanasan. Bagaimana yang 100 derajat Celcius? Sekian. Yang tidak bisa diukur oleh parameter ataupun termometer. Ada sesuatu yang direncanakan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Agar manusia tidak masuk ke dalam neraka. Yaitu karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, yang percaya katakan amin. Oleh pengorbanannya kita tidak masuk neraka. Yang seharusnya kita binasa, melainkan kita meroleh hidup yang kekal. Oleh karena karya Yesus Kristus di kayu salib. Yang memperdamaikan kita dengan Bapa kita di surga. Jadi jika Bapak Ibu beriman pada Yesus, jangan takut mati. Kalau mati berarti kita sedang disimpan di Firdaus. Jika Tuhan Yesus datang kali kedua, kita akan terangkat. Haleluya. Sangat-sangat luar biasa kasih Bapa. Dia tidak menginginkan orang-orang yang berdosa disiksa. Makanya Yesus Kristus rela disiksa, dicambuk, dipaku, dihina,
ditombak lambungnya, diberi mahkota duri agar kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Yang percaya katakan amin. Ada cross, ada crown, ada salib, ada mahkota. Jika kita tidak percaya pada Yesus Kristus, maka hidup kita akan binasa. Percaya pun kita pada Yesus Kristus akan dilihat oleh orang sekitar kita. Adakah pertumbuhan buahnya? Adakah dia berakar, bertumbuh dan berbuah, buah Roh Kudus dalam kehidupannya? Mustahil jika Yesus hidup dalam tidak ada perubahan. Mungkin ada yang step by step, ada langsung jadi orang tobat akan Tuhan 100%. Tetapi karakter yang lama harus pelan-pelan terkikis. Kalau istriku tidak percaya itu, kata kalau bertobat, harus jadi orang baik seperti Paulus. Amin. Nah, coba kita buka dulu Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5 saja. Kita lihat perjalanan Paulus. Ini kitab Roma, kitab yang tulis Paulus ke Roma, tapi dia belum sampai ke Roma ya. Oke, boleh dibacakan. Nanti yang pertama multimedia, lalu yang kedua kita semua dan seterusnya sampai ke ayat kelima lagi. Balik lagi ke multimedia. Dua, ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sama-sama yuk, dua-dua ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus dan telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Bagaimana orang bisa selamat? Beberapa pengajar mengatakan lakukanlah yang baik. Oh yes. Beramallah. Oh ya. Malah kau menjaga dirimu dari pengaruh-pengaruh jahat di luar sana. Bagus. Tetapi itu tidak bisa menyelamatkan. Perjanjian lama juga ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka akan menyembelih domba yang tidak bercacat celah, lalu akan memercikannya kepada orang yang berdosa. Seperti kita. Sudah selesai? Belum. Hanya menutupi dosa. Tetapi ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, apa kata Bapa kita di surga? Tetelestai. Sudah selesai. Sudah selesai pengorbanannya untuk membayar seluruh dosa kita. Sudah selesai semua kutu dosa kita. Yang percaya katakan amin. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, jangan kita mulai lagi kejahatan kita. Mulai pikiran kita, tingkah kita, sikap kita, tindak tanduk dan seluruh pikiran kita. Jangan kita cemari lagi, tabur lagi dengan sesuatu yang bisa merusak diri sendiri dan merusak orang yang sekeliling kita, orang yang kita sayangi. Haleluya. Benar, pengorbanan Yesus sudah membenarkan semua kehidupan kita. Tetapi setelah kita dibenarkan, jangan kita bermain-main dengan api. Api kecil akan menjadi sahabat. Ibu-ibu bisa masak di kompor. Ya. Bapak-bapak bisa bakar sampah di tong sampah, bukan di mulut ya. Bisa jadi sahabat. Api yang besar akan berbahaya. Bahkan bisa membakar gedung yang begitu tinggi, hangus. Api yang besar berbahaya. Sebab itu jangan bermain-main dengan api. Jangan pernah bermain-main dengan kedagingan. Masih baru lihat film-film porno. Belum kok selingkuh dengan perempuan lain. Itu awalnya. Selanjutnya iblis akan berkarya di kepala kita dan akan melakukan
sesuatu yang omong kosong atau jebakan, dia lebih nikmat, dia lebih indah daripada istrimu. Iblis akan menawarkan itu, hati-hati. Anak muda, lakukan saja. Maka mengerikan di Amerika Serikat, maaf nih, bukan dikatakan kau mau kemana, mau ngedate. Takutkan Tuhan ya, jaga dirimu baik-baik ya. Kalau gitu kita kan, kalau misalnya, udah bawa kondommu, mengerikan kan? Dia membiarkan tapi mulai seakan-akan perbuatan seks bebas itu biasa saja. Yang penting jangan hamil, mengerikan. Jika hamil, gugurkan, mengerikan. Aturan undang-undang di Amerika Serikat boleh menggugurkan bayi jika sudah dicek atau diagnosa mengalami seperti flek di otak dan dia akan hidup, bertumbuh dan lahir dalam kehidupan yang cacat. Boleh digugurkan. Lalu mengerikan lagi, boleh ketika bayi itu lahir sebelum 30 hari, oke? Gak suka, aduh hidungnya gak ke hidungku, mancung kan. Maksudnya hidung kalian lah, bapak anda ini kurang putih dia. Bisa diambil handuk panas, dibulatkan ke muka bayinya, badannya, ditanam tanpa harus lapor polisi. Itu sah. Mengerikan bukan? Dunia ini semakin hari semakin jauh dari kebenaran. Dunia ini semakin hari semakin memberontak. Dan maka mereka melegalkan LGBT ini hak pribadi kami, privasi kami. Untuk berhubungan seks dengan laki-laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan, segala macam. LGBT kan, transgender, waduh, dia laki-laki mau jadi perempuan. Mau suruh ada datang, maaf ya, suruh ada datang bulan dan bawa bayi kan, 9 bulan, tahu deh kayak mana beratnya perempuan kan ibu-ibu. Gimana waktu hamil bu? Meringan? Bisa sebentar, taruh dulu lah. Si Deborah ini di kulkas dulu waktu umur 3 bulan, bisa? Seminggu 2 jam aja, 5 jam nggak bisa. Mengerikan. Benar. Orang yang percaya pada Yesus Kristus selamat, dibenarkan oleh karena pengobatannya, pastilah orang yang menerima keselamatan itu, anugerah itu akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Menjadi orang yang mengasihi sesama manusia. Menjadi manusia-manusia yang mengasihi Tuhan penciptanya. Yang sudah mau mati berkorban bagi dia. Bukan semakin hari semakin menjauh dari Tuhan. Bukan semakin hari semakin bermanuver. Apa yang saya bilang? Saya juga sering manuver. Kalau lagi genting suasana, doanya berapa kali? 2 kali 1 hari. Tambah doa makan 3 kali, 5 kali. Doa makan dihitung Pak. Ada juga orang berdoa gak makan kan? Mau makan gak berdoa kan? Apa kok udah lagi oke, posisi aman, santai. Kayak di pinggir pantai ya. Kadang-kadang mau gitu. Sampai anak saya bilang kalau udah dilihat, saya ambil gitar, masuk kamar 1 kali, nanti malam 2 kali. Oh ya ini berarti lagi bokeh ini, lagi masalah. Dia tahu. Seharusnya jangan begitu bukan? Tidak ada masalah berat atau tidak berat kehidupan yang sedang kita hadapi, tantangan yang sedang kita alami, kita harus tetap mempunyai waktu yang banyak, yang cukup buat Tuhan. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kasih Yesus, amin. Siap? Seperti mobil yang kehabisan minyak, meskipun dia Lamborghini, apalagi Ferrari, Porsche, bilang apa ya kan? Kalau nggak ada minyak berguna, tak berguna. Mesti diisi minyak Pertamax turbo kah, baru ya, ngejos dia. Begitu juga kehidupan kita, jika kita tidak isi dengan firman Tuhan, jika kita tidak membangun hubungan melalui doa-doa kita, maka kita akan mengalami kehidupan yang gersang secara rohani. Saudara kasih Yesus. Benar kita sudah selamat. Apa yang harus kita lakukan? Coba dan menjadi sebuah ketetapan di hati kita.
komitmen kita. Kita memberi waktu untuk memberitakan kasih Yesus Kristus pada saudara-saudara yang ada di luar sana. Pada saudara terdekat kita yang sibuk mencari uang. Wah, kalau ke salon, ngeri. Ya, 2 jam, 3 jam. Coba mau menyembah Tuhan. 5 menit, 10 menit. Dia gelisah. So. Kukunya yang baru dikutek, ya kan? Baru itu. Yang dia hias itu apa? Dia hias kukunya apa? Pedicure. Dia dihias. Dikutek-kutek, merah, kuning, hijau. Kayak pelangi-pelangi. Ya. Lalu lihat rambutnya. Yang semakin hari semakin pirang, semakin botak. Orang laki-laki. Ya. Nggak habis-habisnya. Ada lagi kami ada dulu kelompok ya kan, kayak kelompok gitu. Wah, itu harus sepeda motor sport dan harus kilat. Jadi kita gosok terus. Kadang-kadang mau nyuci sepeda motor atau mobil sampai 2 jam, 3 jam, bayangin. Udah dilap, kan, cuci, kan, bah sampo, lap kering, kit atau dulu namanya silikon dari Jerman. Begitu tunggu dia kering dulu kan, lalu suruhlah kita dapat kita racuni kan, begitu kan, lalu kita gosok lagi, gila sampai begitu terus. Kalau gitu hampir 2 jam 3 jam. Sementara waktu untuk berdoa, waktu untuk membaca firman Tuhan, waktu untuk bersekutu, waktu untuk membangun persekutuan doa yang gimana? Berapa banyak waktu kita sudah kasih Yesus? Coba pikirkan. Jika orang yang kau kasih, Bapak, istrimu lebih banyak memberi waktu kepada orang lain atau pada hobi-hobinya. Apa yang kita alami? Nggak enak kan? Nggak nyaman. Begitu juga Tuhan. Tuhan itu yang merindukan kita untuk tetap bersekutu dengannya. Dia tidak merindukan emasmu. Dia tidak merindukan uangmu. Hanya perlu waktu. Pikiran dan hati kita tetap tertuju pada Tuhan. Itu sudah sangat menyenangkan hatinya. Yang percaya katakan amin. Itu sudah sangat menyenangkan hatinya. Yang perlu biaya pekerjaan Tuhan. Bukan Tuhan. Tuhan nggak perlu biaya, nggak perlu uang. Dijualnya 1 bintang, orang terkaya di dunia pun tidak bisa beli. 1 bintang jualan. Haleluya. Boleh dibaca yang kedua atau ketiga? Ya. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. 3. Poin yang kedua. Kita berdiri tegak. Berdiri tegak, Pak. Bu bilang. Sahabat. Kita bermegah bilang. Bermegah. Berdiri dan bermegah oleh karena kasih karunia. Berdiri dan bermegah oleh karena Tuhan yang menyertai kita. Kita tidak mampu berdiri saat ini. Saya pun tak mampu berdiri saat ini jika tidak Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Begitu banyak masalah. Tantangan dari dalam. Ya, ada orang yang mengkhianati. Ada orang memfitnah, mencibir. Kalau dia memperas kok bisa dia apa kepalanya kan? Dia masukkan langsung ke dalam apa? Coba bayangkan. Kita bisa berdiri dan bermegah oleh karena Tuhan. Kita sadar banyak masalah tapi ada jalan keluar jika Tuhan yang di pihak kita. Kita sadar jika sakit dokter tidak bisa menyembuhkan, Tuhan pasti menyembuhkannya. Yang percaya katakan amin. Bermegah di dalam Tuhan. Kita tidak perlu bermegah oleh karena engkau cantik sekali, seksi sekali, ganteng sekali, nggak perlu. Karena suatu saat engkau juga akan mengalami apa? Kekendoran. Makin lama muka kita akan kendor. Bodimu yang cantik itu pun kendor. Haleluya ibu. Yang bapak-bapak yang udah 6 pack sekarang one pack, bulat perutnya kan, nggak 1 lagi, nggak 6 lagi petanya. Sepatnya
ketika kita bermegah dalam Tuhan, maka sesuatu yang luar biasa akan kita nikmati, yang kekal, yang tidak habis. Haleluya. Mari kita sadari, saudara kasih, agar kita tetap berdiri tegak dan bermegah di dalam Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada. Syarabat. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Terima kasih Yesus. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu. Semakin hari makin bertambah besar sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ingat, saudara Yesus, kita hidup dibenarkan sehingga kita memperoleh kerajaan surga. Dan jangan pernah kita sia-siakan keselamatan yang sudah diberikan Tuhan. Dan yang kedua, bermegahlah di dalam Tuhan.
Kita baca bersama-sama ya, di ayat yang ketiga, 4, 5. Yuk, kesengsaraan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, saudara kasih Yesus sedang mengalami kesengsaraan, percayalah kita sedang diajari agar kita tetap menjadi orang yang bertekun di dalam Tuhan. Lanjut, setelah bertekun, Ketekunan menimbulkan tahan uji. menimbulkan tahan uji. Sehingga kita kuat akan ujian. Kita lulus akan ujian kehidupan. Amin. Lanjut. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan tahan uji, ya, Menimbulkan pengharapan. menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Tetapi pengharapan di dalam Tuhan akan membuat kita hidup bahkan hidup penuh kelimpahan. Dan di muka bumi ini juga menikmati damai sejahteranya, sukacitanya, dan kemenangan demi kemenangan oleh karena Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Jika hari ini engkau baru sadar bahwasanya hidupmu penuh dengan dosa, tapi kesadaran akan kebenaran di dalam Tuhan yang perlu kau hidupkan. Karena Dia sudah membayar lunas, sudah menyelesaikan semua dosa-dosa kita. Kita sudah dibenarkan, maka kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Dulu tetaplah bermegah di dalam Tuhan. Dan bahkan pokoknya tidak bermegah dalam kesengsaraan. Oleh karena janji-janjinya ya dan amin. Masya Allah. Yesus kebenaran. Mari kita nikmati Yang menyelamatkanku, mengalir Kau memberi penuhi
orang yang setia ya Tuhan. Apapun yang kami alami dalam kehidupan kami, baik suka dan duka kami Tuhan, biarlah tidak membuat kami undur dari hadapan-Mu, biarlah tidak membuat kami undur dari iman kami, tetapi kami Tuhan semakin hari semakin kuat dan semakin kokoh, oleh karena Roh Tuhan yang menguatkan, meneguhkan kami, bahwa pertolongan kami berasal dari Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu, dan sebentar Tuhan kami akan memberikan ucapan syukur persembahan kami Tuhan. Kami akan memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita, dan Tuhan juga memberkati setiap orang yang dapat memberi, supaya mereka juga boleh menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Dalam nama-Mu kami siap memberi. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. sangat baik 3 kali. Dua ya. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sangat baik. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah pandangan-Mu dan bukalah hati-Mu buat Bapa di surga. Pulanglah dan terimalah kasih karunia dari Bapa di surga, anugerah yang indah dari Yahweh Elohim pencipta langit dan bumi. Terimalah hidup, bahkan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus Tuhan dan Raja segalanya. Terimalah kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya dan sukacitanya yang melimpah-limpah ada di kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya sama-sama.